Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke wawancara tentang pendidikan, alangkah baiknya kami perkenalkan diri, Pak. Saya Muhammad Ilman Hasibuan dari mahasiswa STAIN Mandailing Natal, dan rekan saya bernama Rizky Maulida. Sama juga kami dari mahasiswa STAIN Mandailing Natal. Nah, kepada Bapak kami persilahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, saya Rahmat Subarkah Nasution. Namanya dia? Iya, Pak. Namanya Rahmat Subarkah Nasution. Alamatnya di Sipolo-Polo. Sudah berkeluarga, punya anak 4, dan selama ini mengabdi di STAIN Madinah. Baik, Pak. Latar belakang pendidikan Bapak bagaimana, Pak? Mulai dari yang paling dasar, saya SD-nya di Sipolo-Polo ini, Sekolah Dasar Negeri 1425 94 di Sipolo-Polo. Kemudian ada sekolah dulu belum ada sanawiyah negeri, belum ada di Panjabungan. Saya ngambil sanawiyahnya di MTS MI. Nah, tidak lama setelah ngambil sanawiyah di MTS MI, alhamdulillah sanawiyah negeri berdiri di Panjabungan. Lalu saya melanjutkan ke Sidimpuan, Madrasah Aliyah Negeri 1 Padang Sidimpuan, mengambil program Madrasah Aliyah program khusus. Lalu
S1 di Pekanbaru, Riau, tepatnya di Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Alhamdulillah dapat beasiswa untuk lanjut S2 di sana, dan saya juga langsung lanjut S2 di apa namanya udah ada perubahan gelar. Dulu namanya IEN, di waktu S1-nya, S2-nya sudah berubah menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan tamat selesai tahun 2008. Dan alhamdulillah sejak tahun 2019 saya dapat beasiswa kembali untuk lanjut S3 di Universitas Islam Negeri Medan, Sumatera Utara. Jadi posisi sekarang memang lagi tugas belajar, makanya di Stain Madinah tidak aktif, tidak mungkin adik-adik tidak mengenal saya jadinya, karena memang sejak tahun 2019 saya sudah mendapatkan alhamdulillah beasiswa dari MURA 5.000 dokter. Bapak ngambil S1-nya di sana, Pak? Saya dulu keinginannya ngambil S1 di Jawa, tetapi oleh orang tua dilarang. Sebelumnya saya dianjurkan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Padang Sidempuan mengambil ke Timur Tengah, karena memang saudara saya nomor 1 sama nomor 2 itu ngambil di Timur Tengah. Tapi karena mungkin saya anak yang paling kecil, anak laki-laki yang paling kecil, saya bukan dilarang sih, diharapkan jangan jauh-jauh. Akhirnya saya waktu itu inginnya ke Jawa, dan dianjurkan oleh guru atau sekolah ke Jawa ngambil matematika itu pada dasarnya. Cuman karena memang background orang tua, background lingkungan di sini adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau PTKIN ya, akhirnya saya diminta ke Medan, tetapi saya tidak cenderung ke Medan. Akhirnya saya ke Padang, ngambil S1 di Padang, melamar di sana di di UIN Imam Bonjol pada saat itu, IAIN Imam Bonjol, lulus di sana. Cuman saya nyebrang jadinya, entah cuaca atau suasana kurang pas. Saya juga ngambil di di Institut Agama Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Akhirnya memutuskan ngambil S1 di sana. Jurusannya sama dengan adik-adik, jurusannya pendidikan agama Islam. Tetapi di sananya alhamdulillah kami ada 17 orang dari 6 lokal yang di 6 kelas, 6 ruangan. Diambil kami 17 orang, dimasukkan dalam satu kelas, namanya kelas khusus binaan. Nah, di situ kami diambil semua, dan alhamdulillah mata kuliahnya selesai 3 tahun. Dan kemudian karena waktu itu hanya 1 kali wisuda per tahun, akhirnya saya menyelesaikan pendidikannya sampai 4 tahun ya, di S1 di sana. Baru Pak, setelah kami mendengarkan tentang latar belakang pendidikan Bapak, muncul pertanyaan kami, mengapa Bapak lebih fokus ke pendidikan, atau istilahnya apa yang menyebabkan Bapak sampai sudah berkeluarga ingin terus lagi belajar, menempuh, dalam artian menempuh di pendidikan ini Pak, sampai teori pertama guru itu tidak pernah kehilangan pekerjaan. Itu teori pertama. Kenapa? Setiap anak lahir ke dunia, setiap masih ada kelahiran, maka pada saat itu dibutuhkan guru. Nah, motivasi kita memang salah satunya ya itu, artinya guru masih tetap dibutuhkan, selain memang proses transfer ilmu atau proses memberikan sesuatu yang menjadi amal jariah itu adanya di guru. Kalau dari segi penghasilan mungkin dilihat memang lebih
lebih gede lah penghasilan dari jurusan-jurusan lainnya, termasuk kedokteran atau yang peneliti dan sebagainya. Tapi memang kepuasan itu ada di guru. Setelah kami mendengarkan juga bahwa semangat Bapak yang sekolah ini tinggi ya Pak ya, sehingga melanjutkan setelah S1 terus ke S3, perjuangan yang luar biasa, kemudian keluarga harus memenuhi tanggung jawab sebagai seorang ayah. Nah, di sini kami ingin menanyakan Pak, pola asuh yang Bapak terapkan kepada anak-anak Bapak atau keluarga Bapak itu bagaimana Pak, istilahnya agar mereka si anak ini mengikuti jejak-jejak seorang ayahnya dalam pendidikan. Ada, kalau saya bilang filosofi nggak enak ya, Iya. tapi saya anggaplah filosofi, tapi ini berasal dari orang tua, orang tua saya langsung. Seperti biasanya menjelang buka puasa terakhir, setelah buka puasa terakhir di bulan Ramadan menjelang Syawal, orang tua memberikan nasihat kepada kami. Pada saat itu ada satu nasihat yang sampai sekarang menjadi ingatan saya. Apa katanya? Saya hanya tamatan aliyah, ibumu hanya tamatan SMA. Tetapi alhamdulillah, kalau boleh dikatakan, ini nasihat dia ya, bukan berarti sombong, kalau boleh dikatakan saya sudah berhasil jadi ayah. Kenapa? Semua anak saya sudah sarjana, bahkan sebagian anak saya sudah punya pekerjaan, sudah ada yang jadi pegawai dan sebagainya. Nah, ini kalimat ini menjadi motivasi ke saya untuk terus belajar. Motivasi S1 selesai, kita selesai S1, kita berpikir ini dunia ini terus berputar, keilmuan terus berkembang, globalisasi semakin menantang. Kalau tidak kita persiapkan, zaman sekarang itu tidak cukup S1. Maka disarankan juga ke adik-adik, jangan cukupkan pada selesai S1 ini, jangan cukupkan S1, ambil S2 sedaya mampu. Nah, bagaimana ke anak kan tadi, ke anak, motivasi tadi, filosofi tadi saya bawakan. Artinya saya juga tidak menginginkan anak saya
saya sudah jadi sarjana atau saya sudah jadi ini jadi itu, tiba-tiba nanti anak saya tidak bisa sekolah, mendapatkan sarjana atau mendapatkan gelar lainnya, itu kan membuat malu tanda kutip dalam diri kita ke orang tua sendiri. Artinya ada malu lah jadinya ke orang tua sendiri, walaupun orang tua itu sudah almarhum meninggal. Nah, ini saya filosofi ini saya terus bawakan ke anak-anak. Jangan sampai putus sekolah, tetap harus sekolah. Dan bahkan anak yang pertama itu sudah saya pisahkan dari keluarga ini atas nama sekolah, karena untuk sekolah. Padahal anak pertama itu baru tamat SD. Ya enggak apa-apa, yang penting bisa sekolah. Dan walaupun jaraknya cukup jauh dari tempat kita, hanya bisa bertemu sekali dalam 6 bulan atau bertemu pada saat setelah liburan. Ya, apa boleh buat, itu semua untuk masa depan anak kita. Tadi kan Pak terkait dengan Bapak bilang anak yang pertama sekolahnya jauh, terpaksa dipisahkan dari Bukan sekolah. terpaksa, memang begitulah, dipisahkan. memang begitulah keadaannya. Nah, terus itu sekolahnya di mana Pak? Di Padang, anak yang nomor 1 SD-nya di SD Percontohan dekat dengan Stein. Selesai langsung alhamdulillah lulus di SMP Putri Ari Salah nama sekolahnya di Padang, dan sudah 1 tahun di sana. Tidak ada ini ya, alhamdulillah tidak ada keluhan kecuali keluhan rindu, itu biasa. Berarti Pak, istilahnya apalagi namanya anak yang pertama ya kan Pak, gimana ya, itu kan pasti ada merasa rindu yang terpendam orang tua dengan anak. Nah, jadi itu mengatasi hal yang demikian itu Pak, agar Bapak itu kan biasa orang tua itu tidak menonjolkan kepada anak bahwa kita rindu ya kan Pak. Nah, itu bagaimana cara Bapak? Orang tua kita juga tidak menonjolkan itu kepada kita, walaupun sekarang ini kita rasakan apa yang dirasakan orang tua. Artinya gini, dulu saya dan orang rumah, katakanlah begitu, istri itu sejak SMP kami sudah pisah. Maksud setelah lulus SMP, istri kan lulus SMP, saya sananya sejak lulus sananya atau SMP kami sudah pisah dengan orang tua, sudah pisah dengan keluarga. Jadi apa yang dirasakan orang tua dulunya itu sudah Rasakan juga. kita rasakan sekarang. Jadi ngapain kita ngeluh? Toh kita juga udah merasakan itu. Dulunya kita berpisah dengan orang tua, dan ternyata berpisah itu bukan karena yang lain-lain. Berpisah itu untuk menjemput masa depan kita kan gitu. Berpisah dengan anak kita juga untuk menjemput masa depan anak-anak kita. Terus terkait yang anak Bapak yang nomor 1, Ya. kan sekolahnya jauh Pak, itu bagaimana Bapak mau membujuk dia biar mau sekolahnya jauh? Istilahnya Gennya barangkali ya. Pertama gen dulu. Artinya kami sudah suami istri sudah pernah mendapatkan hal yang sama. Yang kedua, tentu karena sudah mendapatkan hal yang sama, kami cerita ke anak-anak bahwa berpisah itu atas nama pendidikan ya tidak apa-apa. Dan mudah-mudahan yang meminta sekolah di sana itu anaknya sendiri, dengan catatan ya kita perkenalkan lebih dulu ke anaknya, begini loh sekolahnya, begini model sekolahnya, begini sekolah di Panyabungan, begini sekolah, kita pertimbangkan semua sekolah. Tentu dia karena udah tamat SD paling tidak sudah ada pertimbangan lah, artinya dia memilih di sananya. Dan alhamdulillah tidak ada keluhan sama sekali, kecuali hanya sekedar keluhan rindu, itu pun tidak nangis. berarti terkait tentang di pendidikan kita, Bapak lah selaku orang tua menginginkan anak untuk terus berpendidikan, dalam tanda kutip itu pendidikannya itu yang harus betul-betul menjamin ketika si anak itu nanti sudah tamat ya Pak,
istilahnya sudah ada bekal dia ketika dia tamat nanti. Pertama jaminan itu gak apa namanya, kita nggak bisa menjamin, tapi kita dan kita bisa mencoba untuk mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, tentu saja dengan apa namanya, dengan catatan-catatan tertentu. Artinya apa? Ketika kita sekolahkan anak kita di satu sekolah, kita punya target. Target itu kita harapkan tercapai. Memang bukan target yang muluk-muluk, kita nggak menginginkan begitu. Tapi target-target itu harus kita capai sehingga sekolah anak kita tidak sia-sia setelah tamat dari sananya, dari sekolahnya lah begitu ya. Begitu juga dengan pendidikan kita juga punya target. Adik-adik nanti tamat dari PAI, ya paling tidak harus bisa mengajar. Karena memang PAI itu harus mengajar. Nah, seandainya itu tidak bisa juga mengajar, berarti target untuk menjadi guru itu tidak tercapai. Nah, begitu juga dengan pendidikan yang lainnya. Saya sedang kuliah juga punya target. Artinya saya tidak menginginkan nanti setelah selesai kuliah dapat ijazah doktoral, tetapi nggak ada ilmunya, kan gitu. Kita punya target. Nah, itu juga ditanamkanlah ke adik-adik. Bil khusus ya, kedua tanamkan target itu harus ada, tamat tidak sia-sia, tidak menjadi ada istilah ya, sarjana setelah mahasiswa setelah wisuda menjadi pengangguran. Kita enggak seperti itu. Jadi kuatkan niatnya, capai target itu, sehingga nanti 4 tahun itu tidak sia-sia waktunya. 4 tahun itu tidak sia-sia duitnya, dananya. 4 tahun itu tidak sia-sia segala hal yang dibutuhkan dalam proses pendidikan itu. Artinya pendidikan itu mahal. Maka karena pendidikan itu mahal, tanda kutip mahal ya, karena pendidikan itu mahal, buat target. Saya juga membuat itu kayak anak-anak. Jadi Pak, ini mungkin menjadi pertanyaan yang terakhir. Setelah kami mendengarkan tentang curhatan Bapak tentang pendidikan, jujur saya pribadi mengaku sedih dan terharu bahwa sebagai orang tua itu memang harus betul-betul memikirkan untuk masa depan yang cerah untuk anak, dan memikirkan untuk masa depan kita sendiri selaku orang tua, mau dibawa kemana nanti pendidikan setelah tamat, kan begitu kan Pak. Kemudian ini Pak, mungkin barangkali yang Bapak memberikan motivasi kepada kami dalam artian itu, setelah tadi menerangkan atau kami dengarkan tentang curhatan Bapak tentang pendidikan. Nah, motivasi Bapak, kami menyarankan kepada Bapak untuk memberikan motivasi kepada kami agar kami lebih terus bergiat dan mengikuti jejak-jejak pendidikan yang telah Bapak tempuh. Oke. Gini deh, ketika kita masuk ke SMA atau kita buat ke bawah lah, ketika kita masuk SMP, kita tamat SMP, lulusannya masuk ke SMA, masuk ke pesantren, masuk ke aliyah, begitulah. Itu targetnya. Ketika kita masuk aliyah atau masuk pesantren, tamat dari situ, ada sesuatu yang kita harapkan, maka kita ngambil S1 atau kuliah. Bayangannya gini, kalau sudah mau milih jurusan itu, maka sesungguhnya ketika pilihan itu sudah jatuh, di situ gambaran masa depan kita ke depan. Ketika Anda memilih jurusannya jurusan IPAI, maka gambaran masa depan Anda adalah menjadi guru. Gambaran masa depan Anda adalah menjadi tenaga pendidik. Gambaran masa depannya adalah menjadi pengajar dan lain sebagainya. Nah, jangan lari dari situ. Artinya target itu
capai, kejar target itu, sehingga nanti seperti yang saya sampaikan tadi, tamat jangan sia-sia, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kalaupun ada skill tambahan, itu tambahan. Yang utama adalah sesuai rel apa sih visi misi jurusan itu, prodi ya. Iya. Ini kami ingin prodinya dulu ketika Anda masuk ditawarkan misi prodi adalah salah satunya menciptakan generasi yang pendidik, dikatakan begitu. Iya. Berarti kalau misi itu nggak dapat, nggak bisa Anda raih, maka Anda gagal. Artinya perbaharui mulai sekarang ya, perbaharui kembali niat, tanamkan kembali motivasi itu. Saya mau jadi ini, jangan sampai sia-sia. Saya mau jadi guru, saya mau jadi pengajar, maka saya harus selesai ini, pandai mengajar, pandai jadi guru. Jikapun ada kepandaian yang lain itu tambah, alhamdulillah. Oh ternyata saya pandai, selain saya pandai ngajar, saya bisa bertukang, itu tambahan. Oh setelah saya tamat kuliah S1, saya bisa jadi guru, tapi alhamdulillah saya juga bisa melukis, tambahan. Itu tambahan, gitu. Tapi yang utama itu patokkan dulu, saya menjadi ini. Nanti setelah tamat, ya udah jadi itu dulu. Nah, target itu, dan itu ditanamkan dari niat sejak awal. Belum terlambat ya. Masih ada waktu beberapa bulan lagi atau beberapa tahun lagi ya. Beberapa tahun lagi untuk mengejar target-target yang belum tercapai. Ya. Baik Pak, mungkin cukup yang ini yang bisa kami tanyakan tentang pendidikan, dan kami terima kasih atas kesempatan waktunya, dan terima kasih Pak atas jawaban begitu plus juga dengan motivasi yang Bapak berikan kepada kami. Semoga kami terus menempuh dunia pendidikan, artinya mengejar target itu harus kami penuhi, targetnya itu harus kami penuhi, sehingga tidak ada kata-kata penyesalan ataupun kata-kata pengangguran setelah nanti tamat dalam dunia pendidikan. Pengangguran bukan pengangguran ya? Iya. Apa bahasanya ya, Dek? Bisa tercapai target itu tuh, Iya. jangan pengangguran bagi enak. Targetnya Ya, itu tidak tercapai. iya. Oke Dek, makasih Jadi, Pak, sudah terima berkunjung kasih. ke rumah saya. Ya, Pak. Mohon maaf rumahnya berantakan. Mohon maaf baru ini juga jumpa dengan adik, seharusnya jumpanya di kampus, tapi saya memang 3 tahun ini kalau boleh dikatakan jarang sekali. Mungkin adik-adik nggak mengenal saya, mungkin hari ini Anda sudah mengenal saya. Inilah Rahmat Subarkah Nasution itu, yang dulu saya buatkan dulu riwayatnya sedikit Iya ya. Bu, nggak Yang apa-apa. dulu dalam proses pendikirian itu termasuk penjaga gawangnya ya, penjaga gawangnya, dan alhamdulillah sudah negeri Anda sudah menikmati bukan bebas time lagi ya, bukan dirupaya semuanya, udah bisa menikmati style, bukan bebas time lagi. Oke, terima kasih sudah bertamu ke rumah saya. Baik Pak. Oke, untuk sekian Pak yang bisa kami sampaikan, hanya salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak.